Ya. Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi. Hari ini hari Kamis. Saya kebetulan ada waktu yang sangat rileks ya. Saya berkunjung ke studionya Pak Ketut Putrayasa. Beliau adalah seniman patung ya. Jebolan Institut Seni Indonesia program magister. Kalau lengkapnya itu adalah I Ketut Putrayasa SSN ya, sarjana seni, MSN yaitu magister seni khusus bidang patung. Hari ini saya akan jumpa dengan Pak Tutnya dalam kondisi yang betul-betul perfect, sehat. Ya, sehat dan walafiat. Selamat pagi Pak Tut, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana? Sehat gini? Aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Baik Pak Tut, hari ini saya pingin sebagai seorang pengajar seni patung ya, untuk menginformasikan kepada anak didik saya dalam masing-masing pematung itu kan banyak sekali ya. Nah, Pak Tut ini adalah spesifik bagi saya. Saya ingin mendapatkan sebuah gambaran secara singkat aja. Itu bagaimana sejarah Pak Tut Putrayasa SSN MSN ini mulai memilih bidang seni patung ini dari baik itu dari SMA, dari itu gimana perjalanannya Pak Tut? Biar bisa menjadi sebuah autobiografi yang terekam ini. Ya, singkat-singkat saja Pak Tut. Bagaimana cikal bakalnya, apa ketertarikannya kok bisa memilih bidang yang sekarang ini? Itu Pak Tut. Silakan Pak Tut. Siap. Terima kasih Pak Cok atas waktunya ya. Jadi saya akan bercerita sedikit ya. Sebetulnya saya SMP Seni Ukir awalnya. Oh, SMP Seni Ukir di daerah mana itu? Tanggap Mengui. Di Tanggap itu tahun berapa itu Pak Tut? Itu tahun 93 ya. 93 ya. Bagaimana situasi itu kan mulai bisa mengukir? 93-94 artinya bahwa di SMP Seni Ukir adalah pelajaran yang menarik bagi saya adalah waktu itu dapat namanya kriya keramik ya. Kriya keramik. Ya, keramik, pelajaran keramik. Itu berapa tahun Pak Tut? 3 tahun ya. 3 tahun ya. Jadi SMP-nya lebih menekankan pada skill kerajiannya itu ukir. Nah, jadi kriya ya. Ya, setelah di SMP ini, SMP Tanggap ya. Itu masuk ke jenjang SMA perguruan tinggi itu di mana Pak Tut? Artinya ketika waktu itu yang menarik bagi saya adalah ketika saya dapat pelajaran keramik membuat sesuatu 3 dimensi. Artinya dari sana mulai ketertarikan saya pada hal-hal yang sifatnya 3 dimensi. Bermain tanah ya waktu itu dasarnya. Habis itu saya di SMA saya juga nyari jurusan patung waktu itu di Sesri. SMA-nya di mana itu, Pak? Sesri di Batu Bulan ya. Itu apa itu? Sekolah menengah? Sekolah menengah seni rupa ya di daerah Batu Bulan. Batu Bulan ya. Jadi itu tahun berapa itu? Itu mulai 97 ya. 97 ya. Ya 97 98. Nah, di SMA ini apa yang menjadi kenangan kok bisa jatuh hati pada bidang seni patung ini? Ya, waktu itu kan kita SMA kan kita hanya dikasih basic, itu pun sebatas pengenalan dasar-dasar bagaimana membuat patung. Yang pertama dari tanah liat, habis itu membuat kita kop, torso waktu itu kan dari guru, habis itu pengenalan dasar-dasar patung beton waktu SMA, habis itu tapi ketataran konsep sih belum sebagai craftsmanship. Hanya perjalanan studinya itu. Nah, kemudian saya dengar setelah sekolah menengah di SMSR nih Pak Tut masuk ke Universitas Udayana ya. Iya, ngambil setelah itu saya kuliahnya lewat ujian, saya keterima ya lewat UMPTN. Itu ujian UMPTN. Ya, UMPTN. Nanti lulus ya. Melalui skill itu lulus UMPTN zaman itu ya. UMPTN itu kayaknya hanya berapa orang ya? 3 orang ya. 3 orang. Ya, dari berapa ya? 400 apa 300 itu. Nah, udah masuk ke Universitas Udayana ya. Negeri ya. Melalui UMPTN yang waktu itu bidang apa betul? Saya ngambilnya langsung ke seni murni ya. Program studi seni rupa murni ya. Nah, setelah perjalanan itu
Lembaga Universitas Udayana ini program studi seni rupa murni kan bergabung menjadi ISI. Ya 2004 ya. Ya Pak Tut ke ISI juga Ya, jadinya isi, kan gitu. ya. Jadi wisudanya di ISI. ISI di. Ya, baik. saya lumayan ya. Jadi S1 tuh saya tempuh 14 tahun ya. 14 tahun ya karena ada perubahan. Iya, ada perubahan dan saya juga Ada banyakkan proyek ya. Ya di lapangan konsen, ya, ada konsen. Terus Pak Tut bergabung ke Institut Seni Indonesia itu lulus tahun berapa Pak Tut? 2014, artinya 15 tahun ya. 15 tahun S1 saya 15 tahun. 15. Baik. Kemudian lulus di S1. Nah, 2 perguruan tinggi ini kan Pak Tut masuki ya. Dari UNUD lulus UMPTN, kemudian berstudi, kemudian lagi ke lapangan, akhirnya kembali lagi ke dunia akademik dan menyelesaikan studi kan begitu ya. Nah, kira-kira pada saat menempuh perguruan tinggi itu, apa yang menjadi spirit Pak Tut? Ya karena menurut saya namanya kalau universitas kan universe ya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa berpikir cara memandang suatu persoalan luas ya. Ya, menceritakan konsep itu ya. Holistik. Jadi gitu artinya di universitas itu kita lebih ditekankan pada penekan pada filsafat, filosofi dari kesenian itu. Ya, ada sejarah gitu ya. Filsafat. Jadi kita melihat persoalan seni, tadi tataran konsep itu. Jadi di sekitaran gitu ya. Apa namanya wawasan ya, wawasan keilmuan, knowledge-nya baik itu sejarahnya. Ya. Nah kemudian Pak Tut melanjutkan studi juga di S2 ya, program Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni ya. Dan waktu itu sangat cepat sekali Pak Tut selesai 2 tahun ya pas ya. Iya 2 tahun lebih. 2 tahun ya. Nah itu di program Magister itu apa yang Pak Tut menjadi apa namanya kenangan gitu. Ya artinya yang di Magister kan sudah ke tataran bagaimana kita menganalisis membedah dengan teori-teori yang ada. Artinya lebih pendalaman lagi. Artinya bagaimana kita menggunakan fisioteori untuk membedah sebuah kasus ya. Jadi di S2 juga banyak juga yang saya dapat ya. Untuk pendalaman seni khususnya seni patung ya. Baik Pak Tut. Nah dari perjalanan akademik ini Pak Tut ya, saya ingin bertanya Pak Tut, kenapa tertarik untuk menekuni, mengkolaborasi di lapangan, kemudian berjibaku di lapangan dengan bidang seni patung ini? Apa ini apa namanya spirit diri Pak Tut untuk bidang seni patung ini? Iya, karena ketika pengetahuan itu kita hadirkan di luar daripada kampus universitas, artinya banyak hal-hal baru yang kita dapat. Artinya bahwa teori kadang-kadang dibenturkan dengan persoalan-persoalan di luar dari teori yang ada. Artinya begitulah kita ketika kita keluar dari kampus atau di dunia pendidikan bahwa sebetulnya banyak hal yang yang harus kita pelajari untuk kita perdalam lagi di lapangan. Gitu. Nah, baik Pak Tut, statement singkat ini sekarang dari itu pelajaran perjalanan akademik Pak Tut ya, sejarah Pak Ketut Putrajasa. Saya ingin merangkum satu sebagai statement ya. Di kampus kan ada metode penciptaan yang kita pelajari di kampus itu ya. Tapi kalau sekarang kita terlepas itu, Pak Tut punya ada sebuah metode penciptaan Pak Tut gitu ya. Nah, biar kita rumuskan nanti yang kalau kita pakai yang di kampus, terkadang kan miss ya. Tapi di dunia lapangan ini setelah Pak Tut selesai studi itu, Pak Tut bisa punya gini, ada gambaran, saya punya metode ini ketika mencipta gitu. Artinya pertama mungkin istilahnya kan Pak Tut ada spirit, jangan lupa terhadap yang di atas. Itu kira-kira apa Pak Tut gini ya Pak Tut? Yang mengalir aja Pak Tut. Ya pertama kan ide itu mungkin lebih cepat daripada kilatan cahaya ya. Arti ide itu artinya bahwa sebenarnya yang kita butuhkan ya. Jadi artinya melihat sebuah persoalan kita harus punya sensibility. Ya, karena artinya sensibility itu artinya bahwa
Artinya kalau menurut saya bahwa ide itu kan bisa hadir di mana aja ya. Betul. Ya tanpa ada batasannya. Betul. Artinya bahwa kalau menurut saya bahwa kita di mata seniman, kita sebagai seniman kita harus punya cara pandang yang beda daripada masyarakat umum. Itu aja sih. Itu metode saya. Nah, metodenya ya. Jadi cara pandang. Cara pandang itu dia. Ya, misalnya kita melihat gelas atau apa misalnya. Jadi cara pandang kita melihat persoalan gelas pasti beda dengan orang umum gitu. Artinya kalau di akademik itu kan kita disuruh merumus ya, rumusan masalah gitu ya. Rumus masalah. Jadi harus ada rumusan, rumusnya. gitu kan. Nah, tapi kalau di lapangan kan tidak bisa kita merumus masalah, habis masalahnya langsung kelihatan masalahnya, pemecahannya bagaimana, kan begitu ya. Baik Pak Tut, itu bagus sekali. Gini perjalanan Pak Tut saya sudah bisa terekam. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi generasi muda ketika akan menganjak sebuah talenta ya. Karena saya bersyukur juga ketemu Pak Tut karena talentanya bisa dijalankan, spirit melaksanakan amanah bidang seni patung itu bisa Pak Tut teguh mempertahankan itu. Dan mudah-mudahan spirit ini bisa menjadi sebuah pemicu pembelajaran di akademik sehingga hal-hal yang menjadi spirit di dunia seni patung itu bisa tergambar dalam pembicaraan kita ini. Amin. Baik, terima kasih Pak Tut. Mohon maaf apabila saya ada salah kata tadi atau apa yang disampaikan itu. Ini semuanya saya serahkan kepada pemirsa yang menonton, baik itu mahasiswa dan kalangan umum. Mudah-mudahan diskusi seni patung saya ini dengan Pak Tut yang dengan topik sejarah perjalanan memilih bidang sesuai dengan talenta itu adalah berguna dan bermanfaat bagi kalangan akademik dan masyarakat umum. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan Om Santi Santi Santi. Semoga Pak Tut selalu sehat. Amin. Dan sampai jumpa di konten berikutnya ya.